Ya, assalamualaikum sobat sekalian, bertemu kembali dengan TMC Vlog. Akhirnya ketemu nih ya. Update dari Kyoto, yaitu Kyoto 2.0, Kyoto Ranger 2.0, Kyoto Ranger 2.0. Ini dia nih ya. Ini dia bentuknya teman-teman sekalian. Jadi teman-teman sekalian bisa lihat ya. Saya coba untuk puterin dia. Ini bintik-bintik ini karena lampunya di atas tuh ada bintik-bintik. Jadinya ya. Jadi sebenarnya warnanya tuh lebih ke solid gray. Mungkin ada beberapa warna, cuman memang ini dia pekan kedua PRJ ya. Secara umum Kyoto Ranger 2.0 ini belum dirilis secara resmi teman-teman sekalian. Nah, mungkin akhir-akhir PRJ nanti akan mulai dirilis secara resmi. Cuma saya akan coba untuk ini ke teman-teman sekalian ya. Perbedaannya kayak apa ya? Nih, kalau persamaannya sekarang, persamaannya adalah dengan Kyoto yang sebelumnya adalah platform dimensi dan kira-kira bentuknya kayak gitu mirip ya teman-teman sekalian. Termasuk salah satunya adalah inlet dari udaranya. Nih teman-teman sekalian berada di atas dan ini tuh bisa dimaju mundurin kayak gini ya. Nih maju mundur kayak gini untuk bisa buka dan tutup. Bagian atas itu biasa, ini solid warnanya grey. Dan untuk bagian depan dia itu kacanya memang khas Kyoto teman-teman sekalian ya, tebel gitu rasanya. Terus di bagian bawahnya sekarang lebih memiliki detail untuk deflektor. Nih teman-teman sekalian bisa lihat ya, ini bagian bawahnya kayak gini. Ini pasti kalau hujan ini berguna banget nih untuk bisa ngedefleksi dari angin dan air yang bisa jatuh ke daerah depan nih teman-teman sekalian nih. Yes. Nah, dan kalau kita buka lagi, saya coba buka ya teman-teman sekalian ya. Untuk bagian dalamnya, fabriknya nih kayak ada peningkatan sih ya. Lebih halus sekarang ya teman-teman sekalian ya. Terus dia ada wearable glasses karena memang di daerah sini itu lebih lengkung banget sehingga lengan atau bagian batang dari kacamata tuh bisa langsung masuk banget di sini. Nih, saya coba untuk Nabel ya. Nih, ya. Nah, coba untuk detailin nih sekarang teman-teman sekalian nih. Nah, ini untuk bagian dalamnya nih. Kalian bisa lihat ini bukan ya, ini adalah yang batang, ini batang pegangan. Ini kalau saya coba untuk buka, nah, tuh dia. Untuk bagian dalamnya nih. Bagian dalamnya kayak gini ya. Oke. Ini ukurannya M ya. Terus habis itu dia buckle-nya nih teman-teman sekalian. Buckle sistem pengunciannya itu Micromatic kayak gini ya. Dia tuh gabungan antara logam dan resin. Untuk pembukanya itu resin ya. Sementara untuk rel bawah itu plastik ya, resin. Sementara untuk buckle atasnya dari logam besi. Nah, kayak gitu ya. Terus habis itu balik lagi ke daerah visor. Visornya itu cuma satu. Kita bisa lihat di sini nggak ada lagi visor. Cuma ada satu teman-teman sekalian. Dan di sininya itu ada kayak stopper. Ya, menarik sama kayak beberapa produk-produk. Ini ratchetnya modelnya kayak gini. Kalian bisa lihat. Ini kita bisa lihat di sini untuk bukanya. Biasanya sih ini quick release banget ya. Ini pencet terus habis itu lepas kayak gitu. Wah, mantep. Ya, untuk daerah dalamnya udah ya. Oke. Saya sekarang mencoba untuk bagian luarnya lagi, daerah sekali lagi. Teman-teman sekalian bisa lihat di sini. Nah, yang nggak ada di sini adalah lobang ya, lobang untuk secure. Biasanya kan kalau di Kyoto generasi pertama itu ada lobangnya, secure untuk bisa nyantolin kayak kabel sling untuk kunci. Sementara kalau di Kyoto Ranger 2.0 nggak ada. Nah, untuk daerah belakangnya, outlet udaranya di sini teman-teman sekalian, nggak bisa dibuka tutup. Cuman ini keren ya daerah sini. Dan juga ada spoilernya sekarang. Spoilernya ini juga hadir untuk menutupi outlet udara juga ventilasi ya. Yes. Bentuknya
sih untuk spoiler belakangnya sih kalau menurut saya sih ya nggak terlalu heboh kenceng banget gitu ya, gede banget ya, tapi soalnya panjang gitu. Ini sih masih yang standar, masih yang biasa, jadi nggak terlalu panjang-panjang banget gitu. Ya aman lah buat pembonceng di belakang nih untuk bagian belakang. Ya, detail dari atasnya teman-teman sekalian bisa lihat ya. Nah ini dia nih. Ya detailnya teman-teman sekalian bisa lihat. Dia itu ada garis-garisnya dan menarik sih ya. Mungkin ada background detail, background alasan aerodinamika sih yang hadir di sini. Saya masih belum tahu juga kira-kira seperti apa. Di bagian belakangnya juga gini ya. Teman-teman sekalian bisa lihat ya. Menarik sih ya, dibuat lebih bersudut-sudut gitu. Sementara di bagian belakang tuh ada kayak stopper buat diriin helm. Nah, nih, jadi dirinya tuh enak. Jadi kayak ada sanggahan ya, ini aja tuh kena ini, dan ini agak sedikit lebih lentur karena dia terbuat dari karet, teman-teman sekalian. Ya, kalau teman-teman sekalian lihat, ini tuh sebenarnya opacity-nya tuh nggak full solid ya. Jadi ini kayak kaca dengan dark smoke kayak gitu, teman-teman sekalian. Dalamnya tuh kayak gini. Ya menarik. Terus habis itu kalau menurut saya sih ini tuh ringan ya. Wah udah SNI pasti. Sini ada barcode apa namanya, emboss SNI nya di bagian sisi sebelah kanan ya, teman-teman sekalian bisa lihat di sini. Wah yes. Ya. Jadi ya mungkin Agustus nanti teman-teman sekalian 2025 helm ini sudah mulai bisa dipasarkan. Ya, helm KYT Kyoto 2.0. Bagian belakangnya ini lihat cakep banget. Yes. Wah, cakep teman-teman sekalian. Yes, kita taruh lagi. Coba. Nah, jadi kalau dilihat nih, wow. Apa namanya, bisa dibilang cukup oke, tidak berlebihan lah detail-detail desainnya nih ya. Detail-detailnya tidak terlalu berlebihan kalau menurut saya sih ya. Bagian belakangnya selain SNI dia udah DOT juga. Teman-teman sekalian bisa lihat ukuran-ukurannya nanti, mungkin kalau ini saya update di apa namanya, di penjelasan atau deskripsi dari video ini teman-teman sekalian. Tapi ini ya, keren banget ya, KYT Kyoto Ranger 2.0. Teman-teman sekalian bisa lihat ini ya, airflow, ventilasi, desain visornya itu beda lagi. Intercom checkpad nanti kita akan lihat. Reflective padding system. Wow, reflective padding system. Jadi paddingnya itu reflektif teman-teman sekalian. Saya masih belum tahu ya reflektifnya sebelah mana ya. Coba nyalain lampu dulu. Wow, reflective padding mungkin di belakang ya. Nah ini nih maksudnya nih teman-teman sekalian nih ya, reflective padding system. Jadi bagian belakangnya kalau naik ke atas gitu, kalau di center pakai lampu kendaraan di belakang itu langsung terang karena dia reflektif. Apalagi ya, setelah itu kita bisa baca lagi ya, washable paddingnya, micromatic buckle. Nah jadi seperti itu. Jadi kalau misalkan teman-teman sekalian bisa lihat ya, saya coba untuk cek di bagian dalam. Nah ini tuh, nah tuh dia tuh ya, udah disiapin teman-teman sekalian ya. Udah disiapin untuk tempat intercomnya di samping kiri dan kanan dari checkpad. Wow, untuk intercom tuh maksudnya untuk speaker intercom udah disiapin teman-teman sekalian. Jadi aman lah dan bisa ditutup lagi. Nah, sip. Ini adalah KYT Kyoto ya, Ranger 2.0. Silahkan tulis komentar teman-teman sekalian untuk helm baru KYT ini. Sampai berjumpa di vlog selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.